Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami ketika saat ini kami bersama-sama dengan keluarga akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri. Tolonglah kami dengan kuasa-Mu, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan oleh kuasa-Mu Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Engkau menolong juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman. Ia sangat lemah dan terbatas. Biarlah Engkau sendirilah yang menopangnya dan memampukan ia mengatakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 139. Mazmur 139. Saya harap saudara-saudara mempersiapkan Alkitab terlebih dahulu, dan kemudian kita akan membacanya dengan teliti. Dan ketika nanti saya akan menguraikan ataupun menjelaskan firman Tuhan, saya minta Alkitab juga tetap terbuka supaya kita bisa nanti melihat di dalam Alkitab. Saudara-saudara, Mazmur 139 akan kita baca. Mazmur 139. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah darah,
yang berkata-kata dunia terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema kita pada saat ini adalah Tuhan mengenal dan menyertai umatnya. Saudara-saudara, kalau kita membaca Mazmur, maka kita diingatkan bahwa Mazmur ini adalah sebuah nyanyian. Sebagaimana kata Mazmur itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani, Mizmor, yang artinya adalah nyanyian, pujian. Dan Mazmur ini dipakai pada saat orang berdoa atau sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kegalauan di dalam hidupnya, atau pada saat ia meminta hikmat dari Tuhan. Dan dalam situasi kekinian kita, di mana kita sedang mengalami berbagai-bagai hal yang mungkin membuat kita tawar hati, yang membuat kita galau, yang membuat kita merasa tidak enak karena bahaya-bahaya yang mengancam di dalam kehidupan kita, maka sangatlah penting kita membaca Mazmur. Sangat penting kita memuji Tuhan dan memohon hikmat. Kita memohon kekuatan daripada Tuhan, supaya dalam situasi yang tidak mudah itu kita tetap teguh, kita tetap semangat, kita tetap optimis, kita tetap menjalani kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memulihkan sakit penyakit kita. Tuhan akan memulihkan segala situasi berat yang kita hadapi pada saat ini. Isi pokok Mazmur 139 yang kita baca ini adalah yang pertama, Mazmur ini mengungkapkan kesadaran diri atau pengakuan yang sungguh-sungguh bahwa ia, dalam hal ini adalah Daud sebagai penulis Mazmur, Daud mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang sudah menciptakan manusia. Tuhan menciptakan kita dengan segala keberadaan kita. Dan Alkitab dalam Mazmur ini menggambarkan sangat indah bagaimana Tuhan itu menciptakan kita dan mengenal seluruh keberadaan kita. Kita bisa membaca misalnya di dalam ayat yang ke-13, di sana dikatakan, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi di sini digambarkan Tuhan itu seperti seniman ulung gitu ya, yang membuat ciptaannya yang paling agung, paling baik, dan kemudian ia melihat bahwa ciptaannya itu begitu sempurna, dan dia sebagai pencipta tentu dia mengenal keseluruhan apa yang dibuatnya. Itu dikatakan di dalam ayat 14 juga, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud benar-benar menyadarinya bahwa keadaannya, kehidupannya sangat ajaib. Bagaimana ia bertumbuh dari anak kecil, dari bayi, menjadi remaja, menjadi pemuda, sampai dewasa, sampai tua. Sangat ajaib ke pertumbuhan kehidupannya. Di ayat 15, ketika tulangku dijadikan dengan cermat, dirangkaikan dalam rahim, tumbuh secara rahasia, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi Tuhan melihat segala sesuatu yang sangat rumit di dalam tubuh
manusia dan kita ada di sana dan kita dilahirkan dari kandungan ibu kita. Di ayat 16, sana katakan, matamu melihat aku bakal anak, ketika masih dalam kandungan, Allah mengetahui. Jadi saudara-saudara, ayat-ayat ini menggambarkan bahwa pemazmur sangat-sangat menyadari keberadaan dirinya, bahwa dia itu ada di dunia, bukan ada begitu saja. Tetapi Allah sendiri yang menciptakannya dengan ajaib. Allah menciptakan di dalam rahim ibunya dengan keadaan yang rumit, dalam keadaan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal budi secara gamblang. Tetapi Tuhan telah menenun, Tuhan sudah merangkai kehidupan kita di dalam tubuh ibu kita. Oleh sebab itu, pemazmur mengakui bahwa Tuhan tahu betul siapa diri kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Luar dalam Tuhan mengetahui diri kita. Sejak diciptakan sampai pertumbuhan kita sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan diakui sebagai pencipta kita, kalau Tuhan diyakini dengan sungguh-sungguh bahwa kita dibentuk oleh Tuhan, seperti apa adanya sekarang ini, berarti bahwa yang pertama, Tuhan mengetahui siapa kita. Lalu yang kedua, Tuhan melihat tidak ada yang sedikit pun tersembunyi di dalam dia. Dan Tuhan menghargai ciptaannya itu. Oleh sebab itu tadi di dalam ayat kita di sana dikatakan ayat pertama, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Mengenal bukan sekedar tahu kulitnya, tetapi mengenal itu sampai ke dalam. Mengenal itu juga di dalam Alkitab dipahami sebagai relasi yang sangat erat, sangat dekat antara Tuhan dengan manusia. Jadi betapa luar biasanya keadaan kita digambarkan oleh pemazmur adalah bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan. Dan kita dikuasai oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, kalau Allah mengenal dekat dengan kehidupan kita, maka sekali lagi kita tidak bisa bersembunyi, kita tidak bisa lari, kita tidak bisa menghindar. Kita selalu ada di mata Allah dan diketahui oleh Allah. Tuhan mengenal diri kita. Dan alangkah hidupnya, alangkah indahnya kalau hidup kita ini dikenal oleh Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan Tuhan mengetahui pergumulan kita, keadaan kita apapun dikenal oleh Tuhan, diketahui oleh Tuhan. Oleh sebab itu, yang kedua di dalam bacaan kita, saudara-saudara, karena keyakinan kita adalah milik Tuhan, dibuat oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, maka pemazmur meyakini bahwa Allah akan senantiasa menyertai dan melindungi hidupnya. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah. Kita ini adalah milik Allah. Di ayat 3 dan 4 di sana dikatakan, segala jalanku kau maklumi. Segala jalanku engkau maklumi. Dan semua telah kau ketahui. Jadi dalam keadaan bangun, dalam keadaan tidur, dalam keadaan bekerja, dalam keadaan apapun, Tuhan mengetahui gerak-gerik kita, langkah kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan. Allah mengetahui, dimaklumi oleh Tuhan, diketahui oleh Tuhan. Kemudian yang juga sangat menarik, di ayat yang kelima. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara-saudara, kata mengurung sangat menarik buat saya. Tuhan mengurung kita. Tuhan melingkupi kita. Dari depan, dari belakang, seluruh keberadaan kita diketahui oleh Allah. Dan kata mengurung, saudara-saudara, di sini dapat diartikan juga atau dimaknai juga dengan mengelilingi.
Tuhan mengelilingi kita. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Dan yang menarik juga di sana dikatakan di ayat 5 itu, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi saudara-saudara, Tuhan mengelilingi hidup kita. Tuhan mengetahui seluruh keberadaan kita. Kalau seluruh keberadaan kita artinya juga hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan, tetapi juga pergumulan-pergumulan hidup kita, kesusahan kita, kegagalan kita, kekecewaan kita, tangisan kita, Tuhan mengetahui. Dan Tuhan berkenan menaruh tangannya di atas kepala kita. Artinya apa? Artinya Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau menyertai kita. Tuhan mau memberikan jalan keluar bagi kita. Dan ini sangat luar biasa dikatakan di dalam Mazmur ini. Sekalipun kita berusaha lari dan bersembunyi di tempat yang paling sepi, di dunia orang mati, di sana dikatakan di ayat yang ke-8. Jika aku terbang dengan sayap fajar, engkau membuat kediaman di ujung laut, engkau di sana. Ayat 8. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Artinya apa? Dalam situasi yang paling pahit, dalam situasi yang paling tidak berdaya, Allah ada di situ. Allah tidak jauh dari kita. Dan Allah mau menolong kita, mau menyertai kita di dalam susah dan senang kita. Saat kegelapan melingkupi, kegelapan itu tidak akan menghalangi Allah. Allah akan menjadikan malam menjadi terang seperti siang. Ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Kegelapan tidak menggelapkan Allah. Tidak ada masalah yang berat, kesulitan-kesulitan yang kita tanggung begitu berat, sulit dihadapi oleh Tuhan. Semua bisa diatasi oleh Tuhan. Dan ayat 12 bagian B, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini ungkapan yang saya pikir sangat luar biasa, sangat indah di dalam Mazmur ini. Gelap segelap-gelapnya pun di dalam kehidupan kita, Tuhan mau dan mampu menjadikannya itu menjadi terang. Persoalan yang berat sekalipun, Tuhan mampu mengangkatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau Allah menyertai, Allah bisa melakukan segala sesuatu seperti itu, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Tetapi saudara-saudara, realitasnya seringkali terjadi justru kita lupa akan jati diri Allah yang senantiasa mau menyertai kita, menolong kita. Seakan-akan kita berjalan sendiri, seakan-akan kita berjuang sendiri di dalam kehidupan kita. Kita mengeluh, kenapa Tuhan mengabaikan saya? Padahal sebenarnya Allah ada di depan kita. Allah mengelilingi kita. Allah menaungi kita. Dan Allah berkenan menaruh tangannya di atas kepala kita. Mau mengangkat persoalan kita. Yang seringkali terjadi justru kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudaraku, kesadaran pemazmur bahwa Allah menciptakan dan keyakinan bahwa Allah menyertai, maka akhirnya pemazmur sampai kepada sebuah tekad, sebuah komitmen, sebuah kondisi baru di dalam kehidupannya. Tadi dikatakan ayat 19, ayat 20 dan 21. Saya menggambarkan bahwa banyak orang-orang yang memusuhi Allah. Orang-orang jahat, orang-orang fasik sekali. Orang-orang yang fasik itu adalah orang yang jahat sekali. Ada di sekitar kita dan ingin merusak karya Allah di dalam kehidupan kita. Dan terhadap orang-orang semacam itu, pemazmur mengatakan, aku membenci musuh-musuh Tuhan. Artinya apa? Pemazmur membenci tindakan-tindakan, perbuatan, upaya-upaya melakukan sesuatu yang mengecewakan Tuhan dan melawan Tuhan. Dan ketika dia memahami bahwa aku milik Allah, aku disertai oleh Allah, maka aku juga akan
melakukan apa yang baik dan benar untuk Allah. Di ayat 23 juga sangat menarik, saudara-saudara. Ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Kesediaan pemazmur untuk membuka diri. Kesediaan pemazmur untuk tidak menutup keadaan dirinya. Tuhan, inilah saya, inilah aku. Lihatlah diri saya. Lihatlah segala kebobrokan hidup saya. Saya tidak akan menutup-nutupi. Saya tidak akan lari. Saudara-saudara, kita tahu Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka bersembunyi, bukan? Mereka menjauh dari Allah karena mereka telah berbuat dosa. Lalu kemudian Allah mencarinya. Di manakah engkau? Saudara-saudaraku, pemazmur dalam Mazmur 139 ini bertekad, selidikilah aku Tuhan, kenalah aku, inilah diri saya dengan segala keberadaan. Kebusukan saya, kedurhakaan saya, kejahatan saya mau buka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Dan itulah tandanya bahwa ia mengakui otoritas Allah di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya pemazmur mau melakukan itu karena dia sudah sangat merasakan bagaimana Allah mengasihinya dengan menyertainya. Dan yang terakhir di dalam ayat yang ke-24 di sana dikatakan juga bahwa ada kesediaan dari pemazmur untuk berjalan menuju ke jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kesediaan, Tuhan kalau aku salah tegurlah saya. Ketika berjalanku selor, luruskanlah aku. Maka aku akan berjalan di jalan yang benar dan masuk ke dalam jalan yang Tuhan perkenan. Secara singkat, secara sederhana, itu yang coba saya ungkapkan di dalam Mazmur 139 ini, saudara-saudara. Jadi pertama-tama sebuah kesadaran bahwa Tuhan menciptakan, Tuhan mengetahui segala keberadaan, dan Tuhan punya otoritas di dalam kehidupannya. Dan kedua, karena Tuhan mengetahui segala keberadaannya dan Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan untuk menyatakan jati dirinya, dia pasti akan mengasihinya, menyertainya, memeliharanya di dalam kehidupan. Dan oleh karena kasihnya itulah kita dituntun, diajak untuk memberi komitmen, untuk melakukan tekad yang baru, bersyukur, berterima kasih, dan memulai kehidupan yang baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kisah yang saya kira mungkin sebagian dari saudara-saudara sudah pernah mendengarnya. Ini tentang anjing yang bernama Hachiko. Di Jepang, saudara-saudara, pada masa lalu konon ada anjing yang setia mengikuti tuannya. Ketika tuannya akan pergi ke kantor naik kereta api, maka anjing itu akan mengantarkan tuannya sampai di kereta api. Kemudian nanti pada waktu pulang tuannya, anjing itu juga sudah menunggu di situ dan pulang bersama-sama dengan tuannya. Pada suatu saat, saudara-saudara, tuannya itu sakit dan kemudian meninggal. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, adalah Hachiko, anjing itu, tetap melakukan apa yang dilakukan semasa tuannya hidup. Tiap pagi dia pergi ke stasiun Shibuya namanya, tempat yang menarik di Jepang. Pagi-pagi di stasiun kereta api itu, dan kemudian sore juga dia menunggu tuannya datang. Seakan-akan tuannya masih hidup. Dan itu dilakukan bertahun-tahun, terus-menerus. Sampai karena juga di Jepang ada salju yang tebal, kedinginan, kepanasan, akhirnya si Hachiko anjing ini kemudian sakit dan kemudian meninggal. Dan orang-orang yang melihat Hachiko ini sangat terkesan
anjing yang setia, anjing yang menyatakan kasihnya kepada tuannya yang luar biasa. Sehingga sekarang kalau saudara-saudara ke Jepang, ada di sebuah stasiun, di sana ada patung anjing yang sangat terkenal, yaitu anjing Hachiko itu, dan ada patungnya, dan itu menjadi tempat yang banyak dikunjungi orang. Saudara-saudara, seekor anjing yang setia kepada tuannya. Karena apa? Karena dia sudah merasakan pemeliharaan tuannya. Ia diberi makan, ia dilindungi, ia dikasihi, ia diperlakukan dengan amat baik, sehingga dia sebagai rasa cintanya, rasa kesetiaannya, rasa syukurnya, makanya dia melakukan apa yang dilakukan sampai tuannya meninggal, bahkan dia setia menunggu di kereta api. Saudara-saudara, Tuhan sudah menyertai saya, saudara-saudara. Tuhan sudah melindungi saudara-saudara. Tuhan mengenal siapa diri kita dengan pergumulan-pergumulan kita. Dan sampai saat ini kita boleh merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam berbagai-bagai hal. Dan dalam masa yang masih sulit ini, di masa pandemi yang masih terus mengguncang dunia, firman Tuhan ini hendaknya memberi kekuatan, memberi semangat, memberi dorongan kepada kita bahwa kita tidak sendirian. Kita milik Allah, kita dikenal oleh Allah. Tuhan tahu masalah-masalah kita, pergumulan kita, dan Tuhan mau menyertai, Tuhan mau melindungi, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau meletakkan tangannya di atas kepala kita. Artinya apa? Mau menolong kita, melindungi kita, memberkati kita, sehingga kita tidak akan jatuh, kita tidak akan gagal. Oleh sebab itu, tetap semangat, tetap bergembira, kita tetap mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan selamat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.